Memikirkan sesuatu secara mendalam berbeda dengan memikirkan sesuatu secara berulang-ulang, bahkan berlebih atau berkepanjangan. Memikirkan sesuatu secara mendalam kita kenal sebagai deep thinking, sementara memikirkan sesuatu secara berkepanjangan, berulang-ulang, dan bahkan berlebih dikenal sebagai overthinking. Deep thinking merupakan hal yang positif karena ia membawa kita pada sebuah proses perenungan yang mendalam akan sebuah persoalan. Tapi overthinking membawa kita pada persoalan lainnya. Kita hanya memikirkan sesuatu secara berulang-ulang, tapi tidak kunjung mendapatkan penyelesaian. Overthinking juga menjadi cikal bakal dari berbagai persoalan lain, seperti sulit berkonsentrasi, sulit beristirahat, misalnya sulit tidur di malam hari atau sampai insomnia. Jadi, bagaimana kira-kira cara menyikapi overthinking ini? Simak uraiannya di Live Restoration serial video kali ini. Halo persahabat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Algus Kanalendra di akhir minggu ini seperti biasa di Live Restoration serial video yang menghadirkan berbagai inspirasi terkini seputar restorasi kehidupan dan transformasi diri, termasuk di episode kali ini di mana kita akan mengangkat salah satu keluhan yang banyak diutarakan oleh para klien saya di ruang praktek coaching dan hipnoterapi saya di Bandung, yaitu overthinking. Tapi sebelum nantinya kita memasuki topik bahasan utama kita di episode kali ini, saya juga ingin mengajak Anda untuk subscribe dulu YouTube channel ini, Algus Kanalendra, kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Ada banyak informasi dan konten menarik yang sudah saya siapkan di YouTube channel ini yang semuanya ditujukan sebagai sebuah inspirasi tersendiri membersamai Anda dari awal minggu sampai akhir minggu. Dan tentunya masih ada banyak lagi konten inspiratif lain yang akan diunggah di YouTube channel ini. Jadi pastikan Anda sudah aktifkan lonceng notifikasi sehingga setiap kali nanti saya mengunggah berbagai konten itu, Anda bisa mendapatkan notifikasinya langsung di akun Anda. Overthinking menjadi salah satu keluhan yang kerap kali diutarakan oleh para klien saya di ruang praktek coaching dan hipnoterapi saya di Bandung ini. Mereka mengeluhkan kesulitan untuk bisa beristirahat atau kesulitan untuk fokus karena mereka terganggu oleh pemikiran berulang dan bahkan berlebih dan berkepanjangan yang sulit mereka kendalikan. Ada yang kemudian mengatakan, "Coach, agaknya pemikiran saya ini terlalu mendalam." Dan saya kerap kali mengatakan, bukan. Pemikiran mendalam kita sebut sebagai deep thinking. Dan hal itu bisa jadi merupakan suatu hal yang bagus. Tapi overthinking bukan pemikiran yang mendalam. Ia merupakan sebuah pemikiran yang berulang, berlebih, dan berkepanjangan. Deep thinking mengajak kita untuk masuk lebih dalam menyelami sebuah persoalan. Sehingga semakin dalam kita berpikir, semakin banyak kita menemukan berbagai hal yang tidak terfikirkan sebelumnya, dan diharapkan hal ini lebih bisa membawa solusi penyelesaian atas persoalan tersebut. Tapi tidak demikian dengan overthinking. Dalam overthinking kita memikirkan sebuah persoalan di level yang sama, berulang-ulang, berlebih, dan berkepanjangan, tapi tidak mendapatkan resolusi penyelesaian apapun. Sampai sini Anda mungkin sudah bisa menebak yang mana yang lebih baik, deep thinking atau overthinking. Saya pribadi bukan termasuk orang yang mengatakan bahwa deep thinking itu buruk, bahkan saya pribadi termasuk orang yang menyukai deep thinking. Saya menyukai memikirkan sesuatu secara mendalam kalau memang hal yang saya pikirkan itu sepadan dengan apa yang sedang saya cari. Deep thinking juga bagi saya menjadi sebuah cara bagi kita untuk bisa menghormati dan menghargai sebuah persoalan karena dengan menyelami lebih dalam persoalan itu, kita jadi lebih bisa memetik makna-makna yang tersirat yang lebih dalam di berbagai setiap level pemikiran yang ada. Tapi tidak dengan overthinking. Ia tidak membawa kita kemanapun karena kita berdiam di level yang sama, level yang itu-itu saja. Itulah kenapa di episode kali ini saya menekankan pada bahasan bagaimana cara menyikapi overthinking, bukan cara menyikapi deep thinking. Karena dilakukan dengan tepat, deep thinking bisa membawa kita pada sebuah solusi atau penyelesaian dan makna-makna yang lebih dalam atas sebuah persoalan. Kenapa ada kata dilakukan dengan tepat? Karena deep thinking memang mengajak kita untuk menyelami sebuah persoalan secara mendalam. Tapi jika kita terlalu larut memikirkan persoalan itu, maka kita tidak mengambil tindakan apapun karena energinya sudah habis tersita oleh proses berpikir itu. Dengan kata lain, semua ini adalah soal keseimbangan. Kapan kita harus berpikir sesuatu secara mendalam, dan kapan kita harus mengalihkan energi itu untuk membuat tindakan nyata.
Saya mendapati bahwa yang membedakan antara deep thinking dan overthinking adalah jenis pertanyaan yang kita ajukan pada diri kita sendiri. Di dalam deep thinking, kita mengajukan pertanyaan yang bersifat menggali. Kita ingin memperdalam sebuah persoalan untuk menelusuri hal-hal yang belum kita ketahui. Sementara dalam overthinking, lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan adalah pertanyaan yang bernada kekhawatiran atau kerisauan. Tapi ia tidak membawa kita menyelami lebih dalam persoalan yang sedang kita alami ini. Dengan kata lain, dalam deep thinking kita membuka paradigma kita. Kita membuka berbagai sisi pemikiran yang ada untuk menyelami lebih dalam persoalan ini dan mengajukan berbagai pertanyaan, apalagi yang saya perlu ketahui, ada kemungkinan apalagi yang lebih dalam dari semua ini, dan bagaimana saya bisa menggunakan semua pemahaman ini untuk bisa menghasilkan tindakan nyata yang membawa penyelesaian. Sementara dalam overthinking ada emosi yang mendominasi. Emosi itu yang mengalihkan kita untuk hanya merisaukan persoalan ini dengan mengajukan pertanyaan, kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Tetapi semua pertanyaan itu tidak membawa kita ke level berpikir yang lebih dalam. Kita hanya fokus pada merisaukan persoalan itu. Karena semua proses ini berlangsung dalam diri kita, maka yang bisa kita lakukan adalah mengubah cara kita mengelola diri kita atau mengoperasikan sistem berpikir itu dalam diri kita. Disinilah penting untuk kita sadari bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk paling sempurna bukan tanpa alasan. Karena kita dibekali akal untuk berpikir, dan kita juga diberikan kuasa atau pilihan untuk menggunakan akal itu. Disinilah waktunya kita menggunakan karunia terbesar yang diberikan Tuhan ini untuk memilih dengan cara bagaimana kita akan menggunakan akal dan pemikiran ini. Maka menjawab pertanyaan bagaimana menyikapi overthinking ini, jawaban saya ada dua, yaitu stop thinking atau deep thinking. Maksudnya bagaimana? Begini, ingat, overthinking adalah memikirkan sesuatu di level yang sama secara berulang-ulang. Artinya, kita punya dua pilihan. Kita perdalam sekalian level berpikir itu menjadi deep thinking, atau kita hentikan sekalian di permukaan dengan cara stop thinking. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu deep thinking terlebih dahulu. Proses ini bisa kita lakukan kalau memang kita memiliki waktu yang memadai dan juga ketersediaan energi yang memadai untuk sekalian saja memperdalam proses berpikirnya. Artinya kita paham dan sadar bahwa situasi ini sudah berulang kali kita pikirkan di level yang sama dan tidak membawa penyelesaian apapun, dan kita memutuskan untuk sekalian memperdalam yang kita pikirkan ini ke level yang jauh lebih dalam lagi untuk mendapatkan resolusi penyelesaian dan menyadari berbagai hal yang kita belum ketahui selama ini. Hal ini bisa kita lakukan dengan mengubah pertanyaan yang kita ajukan ke diri kita sendiri dalam menyelami persoalan yang sedang kita hadapi ini. Untuk yang satu ini, saya tidak akan masuk lebih dalam dulu ke detail-detail pertanyaan yang bisa kita ajukan, karena setiap orang mengajukan pertanyaan yang berbeda ke dirinya sendiri. Tapi yang paling penting adalah munculkan sebuah kesadaran. Selama ini, apa saja pertanyaan paling umum yang kita ajukan pada diri kita sendiri dalam menyikapi persoalan ini. Kemudian, waktunya menyadari jenis pertanyaan apa yang selama ini belum saya ajukan ke diri saya sendiri untuk bisa memahami persoalan ini lebih jauh. Dengan kata lain, pertanyaan kunci yang bisa kita simpulkan adalah hal apa lagi yang saya perlu ketahui lebih dalam dari persoalan ini yang akan lebih memberikan saya pemahaman yang lebih baik untuk nantinya membuat keputusan yang lebih baik yang lebih bisa membawa penyelesaian. Ada kalanya proses deep thinking ini cukup sulit dilakukan sendiri, karena setiap orang, setiap dari kita pasti punya blind spot atau titik buta. Disinilah sebetulnya keberadaan seorang coach dengan berbagai pertanyaan yang diajukannya, mengajak kita untuk lebih mengenali berbagai titik buta yang selama ini tidak kita sadari. Ingat, deep thinking sebaiknya kita lakukan kalau memang kita memiliki waktu dan energi yang memadai untuk melakukannya. Kalau kita tidak memiliki waktu dan energi yang memadai, lebih baik hentikan sekalian proses berpikirnya, atau kita menyebutnya stop thinking. Proses berhenti berpikir ini juga seringkali menjadi bagian dari berbagai jenis terapi kognitif, yaitu untuk mengajak kita menghentikan proses berpikir yang ternyata membawa pada dampak-dampak negatif. Hal ini biasanya dikenal dengan teknik thought stopping techniques. Ada 3 hal yang seringkali saya ajarkan pada para klien saya untuk bisa melakukan stop thinking ini, yaitu menyadari, memutuskan, dan mengalihkan. Menyadari adalah tahapan di mana kita mulai mengidentifikasi berbagai tanda-tanda dalam diri kita kapan dan bagaimana proses overthinking itu bermula. Kita menyadari bahwa mulai muncul perasaan tertentu, pemikiran tertentu, dan kita juga menyadari bahwa perasaan dan pemikiran itu hanya berputar-putar di level yang sama terus-menerus dan mengakibatkan ketidaknyamanan. Menyadari ini merupakan suatu hal yang penting karena ia mengajak kita untuk menciptakan jarak antara diri kita dengan proses berpikir otomatis yang kerap kali muncul berulang, berlebih, dan berkepanjangan ini. Dari proses menyadari ini barulah kita melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu memutuskan. Proses memutuskan ini baru akan bekerja dengan baik kalau kita memang sudah melakukan dengan baik langkah sebelumnya, yaitu menyadari gejala kemunculan dari persoalan berpikir berulang, berlebih, berkepanjangan ini. Maka penting sekali bagi kita untuk melatih menyadari proses berpikir ini.
Budaya leluhur kita menyebutnya dengan istilah eling lan waspada. Saya seringkali mengajarkan pada para klien saya bahwa proses memutuskan ini hanya diwakili dengan satu kata, yaitu cukup. Iya, kita menegaskan bahwa cukup menghentikan proses ini secara berulang. Dan memang kata-kata atau kalimat yang kita gunakan jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, sama saja kita meletakkan proses berpikir lagi di dalamnya. Maka lebih baik kita mengatakan satu kata yang secara simbolis mewakili pentingnya menghentikan proses ini, yaitu cukup. Selesai dengan tahap memutuskan, barulah kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu mengalihkan. Mengalihkan ini tandanya kita mengalihkan atensi kita pada objek lain atau pada hal lain yang lebih bisa meredakan atau lebih menenangkan. Saran yang seringkali saya berikan pada para klien saya untuk bisa mengalihkan ini yaitu alihkan prosesnya pada sesuatu yang bersifat fisik, yaitu melibatkan gerakan. Bisa dengan beranjak dan melakukan hal lain, bisa juga gerakan sederhana, yaitu hanya menarik nafas panjang dan dalam dan menghembuskannya. Bagi mereka yang ingin menghentikan proses berpikir berlebih di malam hari karena kesulitan tidur, biasanya yang saya sarankan adalah proses menarik nafas panjang dan dalam, karena ia membantu kita untuk bisa lebih rileks. Mari kita gunakan contoh kasus. Seseorang yang sedang kesulitan tidur di malam hari karena mengalami kebiasaan overthinking, dan ia memutuskan untuk melakukan proses stop thinking ini. Maka yang ia lakukan pertama-tama adalah ia menyadari terlebih dahulu kapan dan bagaimana gejala kemunculan dari proses berpikir berlebih berulang berkepanjangan ini mulai muncul dalam dirinya. Ketika ia mulai menyadari sensasi dan pemikiran yang menyertai proses ini, maka ia mulai mengatakan cukup. Selesai mengatakan cukup, ia lalu mengalihkan atensinya pada tarikan dan hembusan nafasnya. Hal ini menjadikannya lebih rileks. Selesai mengalihkan pada tarikan hembusan nafasnya, ia bisa mengalihkan lagi perhatiannya lebih jauh, entah pada gambaran-gambaran yang lebih menyenangkan dan menenangkan, atau ia bisa terus saja mengalihkan perhatiannya hanya pada tarikan dan hembusan nafasnya. Bisa terbayang? Ya, kurang lebih seperti itulah ya simulasinya. Jadi 3 langkah tadi mewakili hal yang kita lakukan untuk menyikapi proses overthinking ini dengan cara stop thinking, yaitu menyadari, memutuskan, dan mengalihkan. Sekian perjumpaan kita di episode kali ini. Senang sekali kembali membersamai Anda di akhir minggu ini. Semoga Anda mendapatkan manfaat dari apa yang saya bahas di dalamnya kali ini. Dan kalau Anda merasa mendapatkan manfaat, silakan like video ini, sehingga Anda bisa menemukannya dengan lebih mudah nanti di daftar video yang Anda sukai, termasuk juga membantu YouTube untuk lebih menyebarkan isi dari video ini pada lebih banyak orang di luar sana, sehingga lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaat yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya minggu depan. Subscribe YouTube channel ini Algus Kanalendra kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Saya undur diri, salam sehat, berkah berlimpah, damai, dan berbahagia selalu.